buktinya. Mbak Ira itu termasuk wanita yang tangguh loh. Itu dia Bukan benar. lagi. Setuju banget. Kita lihat nih ya, ada artikel lagi nih tentang Mbak Ira. Coba kita lihat. Kalau kita lihat hubungan dengan Mas Katon tuh sangat baik sekali terjalin hingga sekarang. Baik ya. Baik sekali ya. Itu gimana caranya sih Mbak? Karena banyak kita lihat selebriti lain ketika berpisah kemudian akhirnya sendiri-sendiri gitu. Nggak akur juga gitu. Iya, satu waktu itu mengobati semua luka sebetulnya ya kan. Dan kita memang dari awal udah niat bahwa bagaimanapun juga kita punya masa lalu sama-sama, kita punya anak-anak gitu. Jadi kita pengen ke depannya tetap bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan baik gitu. Awalnya demi anak-anak, tapi akhirnya juga kita merasakan bahwa ini jauh lebih nyaman untuk kita juga gitu kalau kita bisa enak lah sebagai temen gitu hubungannya. Hebat ya Mas? Hebat dong. Mas Ari itu hobinya kira-kira seperti hobiku enggak? Dulu itu aku suka main layang-layang. Oh main layang? Iya. Sama nggak Pak ya? Main layangan di atas genteng Iya, gitu? di atas genteng gitu. Terus kalau ada layang putus, ngejar-ngejar gitu. Ari sih hobinya motor ya, naik motor. Tapi mungkin ya gitu, abis main layangan putus dikejar pakai motor. Nah, itu kan. Hilangin kok. Keren banget ya Mbak Ira. Ketika berakting sama adik sendiri di sebuah sinetron yang sama, susah apa gampang malah? Asik sih, karena ini pengalaman baru banget kan buat kita. Dan lucunya perannya itu beda banget dengan hubungan kita di kehidupan nyata. Jadi di situ aku memang tetap jadi kakaknya, jadi kakaknya Ari, tapi aku jahat. Aku Berarti aku ini ya jahat sama Ari. ini ya udah janjian, Ri, nanti begini ya begini gitu ya. Nanti kalau aku ada kelewatan apa gimana gitu. Jadi udah janjian ya tapi. Iya. Pokoknya kita saling ngisi aja gitu. Kesulitan terbesarnya apa ya kerja sama adik sendiri Mbak? Nggak ada, malah enak. Malah enak? Udah gitu kan sebenarnya ini sekarang dia lagi renovasi rumah, tapi kalau lagi nggak renovasi, dia tuh rumahnya bener-bener tetanggaan sama aku. Jajaran ya? Bener-bener tetangga, jadi dulu kita beli satu tanah, kita bagi dua. Gitu. Nah ini nanti kalau misalnya dia udah balik lagi kan enak, berangkat syuting bisa Barengan nebeng, ya? bareng ya kan gitu. Seru banget sih. Saling nitipin rumah ya? Iya, hemat bensin. Saling menjaga. Bener hemat bareng. Nanti kalau rumahnya sudah jadi, perlu security, aku siap Pak. Jangan aneh-aneh lo. Orang bininya nggak ngapa-ngapain kok pakai security segala. Kita tantang lagi nih. Jadi Mbak Ira, Mas Adam ini pengen banget main sinetron. Oke. Makanya lagi banyak latihan acting. Boleh nggak sih diajarin gitu berdua sama Mbak Ira? Boleh ya? Kita Boleh, coba ya, kita coba di boleh. sini ya. Oke. Jadi kan tadi Mbak Ira bilang perannya antagonis ya. Kita mau lihat nih. Jadi cewek yang antagonis ini adalah pasangannya, ya. Pasangannya minta balik nih sama Mbak Ira, tapi Mbak Ira nggak mau. Ini pasangan beneran apa enggak? Pasangan beneran. Kamu itu ya, kalau ada cewek aja selalu kesempatan. Dasar kumis. Kesempatan itu tidak datang 2 kali sih. Maksudnya apa? Di sinetron kan juga gitu sih, jangan marah dulu lah. Ya, oke. Seneng banget Mas Adam, lihat dong kumisnya kembang empis. Oke, siap ya. Kita akan mulai lihat acting Mas Adam dan Mbak Ira. Action! Udahlah, kalau hubungan kita terus-terus seperti ini, lebih baik kita putus aja dah. Loh, mohon tadi maaf. katanya minta Kan ceritanya balik. minta balikan. Oh, minta balikan. Kenapa Mas Ari yang mutusin? Yang minta balikan aku. Yang mau marah juga bingung. Baru mau marah-marah. Marah jadi kayak Yang minta balikan aku. Minta balikan Mas Adam dong. Berarti beda konsep berarti. Aku kesel deh. Gimana sih Mbak Inul? Ini lo bojomu lo Mbak. Oke, action. Sabar. Udahlah, kita ini kan hubungan sudah lama. Daripada nanti putus di tengah jalan, udah kita balikan aja gimana? nggak mau. Daripada nanti cari lagi susah loh, cari seperti aku ini susah. Ini kan cuman acting, C, bukan beneran. Acting. Acting. Sebenarnya males sih balikan sama kamu.
habis orangnya gitu sih. Cuman ya ada satu hal sih emang. Ya udah kalau kamu malas, aku nggak males kok. Kenapa, Bunda? Ini adegannya lagi bagus, kenapa di-cut? Wah Kenapa? kalau Sutradaranya nggak terima. ini lagi seru-serunya kamu cut. Kamu pakai pegang-pegang tangannya halus banget ya. Oke, gini deh. Kalau dari Mbak Ira sendiri ya, untuk mereka-mereka yang ingin menjadi pemain sinetron, tipsnya tuh apa sih supaya bisa acting dengan baik? Ya pokoknya jangan pernah berhenti belajar Iya. ya kan. Kalau aku dulu sih belajar lebih banyak kayak ngeliatin para senior, ngajak ngobrol mereka, banyak bertanya gitu aja. Sama ya banyak latihan. Nah, makanya Mbak Ira ini udah 3 kali ya nominasi Piala Citra FFI loh. Wah, Mbak Ira aku mau tanya nih. Apa tuh? Mendalami peran itu sampai berapa lama sih nggak bisa jadi bagus gitu? Oh, Tergantung sih ya. Untungnya kalau sekarang nih banyak produksi film yang mereka udah sadar banget bahwa persiapan tuh penting gitu. Jadi kadang-kadang kita ya dari mulai 2 bulan sebelumnya tuh udah mulai pendalaman peran, latihan ini itu. Udah baca skripnya Baca ya? skrip pastinya. ada nggak sih peranan yang belum pernah didapetin sampai sekarang dan pengen banget gitu? Kayaknya Mbak Ira mainkan. Orang gila sih belum pernah. Belum pernah. Nah, mungkin dipikir hari-harinya udah gila jadi nggak usah dikasih peran gila. Ya mudah-mudahan nanti Antv bikin sinetron lagi Ya. yang sesuai dengan perannya yang dimau sama Mbak Ira. Siap kalau begitu. Nah, buat bonsai-bonsai, masih banyak banget keseruan di sini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Rumah Idaman. Bikin nyaman. Aduh, Masya Allah ya. Emang zaman milenial itu harus punya ide kreatif. Sampai mahar aja aneh-aneh. Oh. Ular, belum lagi knalpot, nggak kepikiran sampai ke situ sampai sandal jepit. Sampai air putih aja tuh bisa Bener. jadi mahar. Iya. Tapi ngomong-ngomong mahar Tapi yang nih. lebih aneh lagi mahar saya, Bu. Nah, apa sih maharnya Pengen Bunda tahu, Inu? pengen tahu. Buka nggak? Apa sih? Sedikit aja. Sedikit aja Jadi boleh ya? maharnya dulu tuh emasnya, kan kita orang nggak punya ya, menikah aja juga modalnya cuma sedikit, kaget. Tahu-tahu tuh emasnya itu gede-gede, rantai, wah bisa kaya nih aku. Udah, akhirnya waktu pengantin baru dia cantik, yang ayo kita mulai gitu. Tapi mana itu maharnya yang tadi, emas-emasannya? Ada di lemari, coba bawa sini. Emang kenapa? Itu punya nenek saya, mau tak balikin. Mas Adam, jadi maharnya itu Benar. adalah pinjaman. Punya nenek. Punya Pak. nenek, Iya. dibalikin ke neneknya. Dibalikin lagi kan pinjam. Oh, tapi nggak ada modal sama sekali, masa ngasih ke Mbak Inul? Nggak ada emang. Terus modalnya apa menikah? Modal dengkul aja. Modalnya Kumis. cinta yang tulus. Tapi nggak apa-apa, Mas. Kenapa? Nanti kalau aku nikah lagi, Hai! itu aku kasih mahar yang Kamu tadi juga ngomong nikah lagi, maksudnya apa? Maksudnya perempuan yang lain? acting, C, acting. Gak ada acting lagi, udah selesai. Sana. Ya udah deh kalau begitu yuk kita ngobrol lagi di sini yuk. Emang bener ya Bunsai, banyak banget pernikahan-pernikahan tuh yang viral karena keunikan-keunikannya. Kalau Iya. tadi masalah maharnya, ada juga di beberapa pasangan yang viral karena pada saat pernikahan, resepsinya misalnya. Atau karena mereka ini adalah pasangan yang sangat menginspirasi ya Bud. Nah, kita mau lihat nih, ada pernikahan yang sangat menginspirasi. Coba kita lihat, ini Kita dia. lihat videonya dulu yuk. Ini dia, Afif dan Rafika. Silakan duduk nih. Wow, sudah hadir ini dia nih pasangan yang fenomenal ini ya, Afif dan Rafika. Mas Afif, sehat ya Mas? Wah, ini seragam yang digunakan sehari-hari pada saat Iya. bertugas? Saat bertugas. Oh, udah berapa lama jadi pemadam kebakaran sih Mas Afif? Mulai dari tahun 2021 baru masuk. Oh, Ya. Kenalannya mulai kapan, tahun 2021? Kalau kenalan sama Rafika ini mulai tahun 2020. Oh, kenalannya di mana? Waktu itu istri ini KKN
di Desa lingkungan. Penari. Penari. Desa Penari ya horor dong ya. Terus Jadi kan waktu itu istri KKN di lingkungan rumah. Nah, berhubung yang jadi tempat singgahnya itu di rumahnya Bapak RT dan rumah saya depannya rumah Bapak RT, saya ditugaskan untuk apa? Mendampingi lah. bisa banget. Itu mah Iya modus. guys, Itu mah awal modus. mendampingi tugasnya mendampingi KKN, berikutnya mendampingi hidupnya. Aduh. Jadi tugasnya waktu itu mendampingi Mbak Rafika, kemudian kenalan di situ. Nah, ya mulai dari situlah ada beberapa acara yang selalu berbarengan gitu. Tapi asalnya dari mana sih sebenarnya? Dari Kota Batu. Kota Batu. Batu. Oh, Batu. Ya, Malang. Batu Malang. Loh, Tonggo dong. Iya. Tertariknya karena apa, Mas? Nggak tahu. Kalau untuk masalah tertariknya, awalnya sih ya cuma cerita, chat, terus nyambung, kok nyaman gitu. Berarti bisa dikatakan datangnya cinta itu dari mata turun ke chatting. Tapi tunggu dulu nih, kita harus cek dulu. Mas Afif bilang nyaman, Mbak Rafika gimana? Nyaman juga nggak? Nyaman dong. Nyaman dong. Tapi Nyaman pertama dong. kali ketemu apakah langsung ada benih-benih cinta? Iya, kan soalnya dulu mau ke pantai gitu ya. Terus lihat masnya ini ganteng gitu ya. Maksudnya masnya ini seperti pantai gitu. Bukan dong. Jadi ke pantai terus nyangkut gitu ya? Iya, ngangkut ke bawah pulang. Oh, yang pertama kali mengungkapkan cinta tuh siapa? Saya. Gimana waktu itu cara nembaknya? Mas, maaf ya Mas. Mas Adam. Barangkali nanti kata-katanya bisa ditiru. Oh, mau nyontoh. Buat apa? Biru buat apa? Buat enggak ada. Oke, gimana Mas Afif? Jadi Coba kan, ngomong. waktu itu ada setelah dari pantai kan ada itu waktu mau masuk ke pemadam kebakaran. Nah itu saya dibantu membuatkan CV sama surat lamaran ke pemadam kebakaran Batu itu. Nah terus setelah selesai membuat CV sama lamaran, itu baru langsung saya tembakin. Oh, jadi kenalan sama dia itu sebenarnya sebelum masuk di Damkar ya? Iya, sebelumnya. Oh, gitu. Jadi dibantuin bikin lamaran Ya, kerja, ya, akhirnya kerja. lamaran istri. Oh bisa banget ya Anda ya, Mas Afif keren loh ya. Tapi ini satu hal yang akhirnya jadi viral juga karena disebut sebagai cinta yang tidak memandang fisik. Iya. Ya, gimana sih Mbak Rafika sebenarnya melihat bahwa oh ini viral banget nih akhirnya kisah pernikahan kalian? Sebenarnya itu seneng sih ya viral, tapi ada juga yang beritanya kayak apa? Dikiranya konten gitu. Ya, terus kan ganti kata-katanya tambah kaki, terus kakinya cuma satu. Nggak nyaman ya kalau kayak gitu ya. Karena waktu itu sebenarnya yang posting juga bukan Kak Rafika dan Mas Bukan. Afif. Yang posting adalah orang lain, tapi kemudian akhirnya viral. Nah, Mbak Rafika, mohon maaf sekali ya kalau kita nih memang terkadang mungkin bukan masalah tidak punya hati, tapi tidak punya pengetahuannya. Mereka menyebutnya dengan mohon maaf, kaki satu dan lain-lain yang menyakiti hati pasti Mbak Rafika. Mbak Rafika melihat komen-komen seperti itu bagaimana? Ya meneruskan lah. Waktu itu setelah tahu kalau viral, itu kita baca-baca komen lah. Itu ada yang bilang kaki palsu lah, terus ada lagi yang di YouTube itu captionnya itu tanpa kaki. Jadi menikahi wanita tanpa kaki. Nah itu yang sebenarnya sih ya namanya sosial media ya.
ya wajar lah kayak gitu, cuma kalau yang istri ini masih belum bisa benar-benar legowo lah. Tapi untung di sini sudah ada Mas Afif yang bisa menguatkan Mbak Rafika selalu Lihat ya. dong, ini yang namanya cinta sejati nih. Tuh.